Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanif Nur Rahman. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu guru. Video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mengenal menu-menu yang ada di dalam kuis. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan. Caranya bagaimana? Silahkan Bapak Guru klik buat di sini. Oke, klik buat. Kemudian kita pilih kuis. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita berikan nama kuis tersebut. Misalkan kita ingin membuat kuis suka-suka. Misalkan suka-suka. Kemudian termasuk apa? Misalkan itu adalah lainnya, gitu ya. Nah, kita klik menu lainnya, setelah itu klik selanjutnya. Nah, kemudian di dalam tampilan kuis, editor kuis, di situ terdiri dari 6 menu. Ada menu pilihan ganda, kemudian ada banyak jawaban, kemudian ada isian singkat, kemudian ada survei, ada esai, dan ada slide. Ini akan sedikit berbeda tampilannya ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Jadi multiple choice, kemudian ini kotak centang bahasa Inggrisnya, kemudian ada isian singkat, fill in the blank, kemudian ada polling, ada open ended, ya, ini ada slide. Nah, sekarang kita coba buat 5 pertanyaan saja di sini menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam kuis. Yang pertama adalah kita buat pilihan ganda. Oke, nah di sini di dalam pilihan ganda kita bisa menuliskan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya apa? Misalkan siapakah Presiden RI Republik Indonesia yang ketiga, gitu ya. Nah, ketiga. Nah, di sini kita bisa memberikan jawaban. Misalkan adalah 1 Insinyur Soekarno. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah Pak Soeharto, gitu ya, misalkan Soeharto, oke, maaf, Soeharto. Kemudian yang ketiga ada Bapak B.J. Habibie. Nah, kemudian di sini ada Gus Dur, misalnya seperti ini. Nah, oke, ini adalah menu pilihan ganda. Selanjutnya adalah di sini kita bisa menyeting waktunya. Nah, di sini waktunya kita sesuaikan, mau dibuat 5 detik, 10 detik, 20 detik, atau 30 detik. Secara defaultnya atau secara umumnya dari sistem itu adalah 30 detik. Oke, kita buat 20 detik ya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu jangan lupa untuk disimpan. Nah, di sebelah kanan ini itu adalah tampilan dari quiznya. Oke, kita klik simpan. Kita belum memberikan kunci jawaban. Jangan lupa memberikan kunci jawaban. Oke, kita klik B.J. Habibie, kemudian kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah contoh pertanyaan pilihan ganda, jawaban pilihan ganda ya. Kemudian selanjutnya adalah banyak jawaban. Oke, nah ini berarti jawabannya bisa lebih dari 1, gitu ya. Oke, dan di sini kita misalkan sebutkan provinsi yang ada di Pulau Jawa, nah, seperti ini, Pulau Jawa. Nah, yang pertama adalah Jawa Timur, kemudian ada Jawa Tengah, kemudian ada Jawa Barat, kemudian ada Maluku. Nah, misalkan kemudian bisa tambahkan lagi ya, kita berikan Jayapura. Oke, nah misalkan seperti ini, ada 5 ya. Nah, dan kita harus memberikan jawaban terlebih dahulu. Nah, kita berikan jawaban Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, kemudian kita berikan biar lebih asik, biar cepat 10 detik, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik simpan. Oke, kita klik simpan. Nah, ini adalah contoh cara membuat pertanyaan dengan jawaban lebih dari 1. Selanjutnya adalah fill in the blank, isian singkat. Oke, tuliskan pertanyaannya. Misalkan di sini adalah
Simbiosis titik-titik adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, jawabannya di sini adalah mutualisme. Nah, kita bisa memilih Bapak Ibu di sini. Jadi mengandung atau sama dengan. Ini hanya untuk yang untuk yang super ya. Untuk yang tidak super kita gratis menggunakan ini. Dan di quizzes ini kita bisa enaknya dia bisa membaca kalimat, jadi bukan karakter. Jadi misalkan saya menuliskan di sini, misalkan mutualismenya besar, nah tidak perlu menambahkan alternatif pakai huruf besar, jadi besar ataupun kecil tidak masalah, yang dia membacanya adalah kalimat mutualisme. Nah itu enaknya. Nah, oke, kita atur misalkan 20 detik. Nah kalau sudah jangan lupa untuk disimpan. Oke. Apakah bisa kita buat gambar? Bisa. Jadi Bapak nanti tinggal mengatur gambar di sini tinggal menambahkan gambar rumus matematika ataupun audio ataupun video. Tetapi untuk audio dan video ini ada batasannya. Untuk akun yang gratis, untuk akun yang super itu tidak terbatas, jadi bisa panjang gitu ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya adalah kita membuat polling survei ya. Nah, kita klik survei. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Jadi quizzes ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk Bapak Ibu guru ketika mau memberikan survei kepada anak-anak. Jadi kalau biasanya menggunakan aplikasi yang lain, nah kita bisa menggunakan quizzes ini untuk sebagai survei. Nah, misalkan di sini olahraga apa yang kamu suka, yang paling kamu suka. Nah, di sini. Jadi dia di sini kalau kita klik ini izinkan beberapa pilihan, maka dia bisa memilih lebih dari satu. Tapi kalau cuma cuma memilih satu, maka cuma satu. Nah, misalkan di sini adalah sepak bola, kemudian ada catur, kemudian ada renang, ada lari pagi, misalkan lari pagi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang kelima, kita hanya diberikan opsi 5 ya. Di sini adalah jalan sehat. Nah, misalkan seperti itu. Oke, setelah itu kita buat 30 detik ya. Oke, setelah selesai, nah, kemudian kita klik simpan. Oke, ini adalah untuk yang survei. Selanjutnya adalah untuk essay. Nah, ini untuk jawaban open ended ya, jadi lebih panjang. Jadi misalkan kita cari gambar dulu. Kita cari gambar yaitu, oke, saya menggunakan ini google.com, jadi image.google.com. Kita mencari sapi. Oke, nah misalkan kita mau mengambil sapi yang mana? Oke, sapi yang ini ya. Nah, ini ada salah satu trik Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru menemukan sebuah gambar yang baik atau yang bagus, kemudian mau diletakkan di sini. Itu caranya adalah dengan klik kanan, kemudian salin alamat gambar. Nah, kalau sudah klik di quizzesnya ini, di sini ada menu copy paste link gambar di sini. Kita coba klik kanan, kemudian kita tempel. Oke, kita coba apakah dia bisa. Oh ya, ternyata bisa. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah kita klik selesai, nah kemudian kita berikan pertanyaan. Oke, ini jadi sapi termasuk hewan mamalia. Sebutkan mengapa sapi disebut juga dengan sapi adalah hewan mamalia. Berikan alasanmu, misalkan seperti berikan alasanmu mengapa
kenapa sapi disebut dengan hewan mamalia misalkan. Jadi mohon maaf kalau misalkan pertanyaan saya kurang sesuai ya Bapak Guru, ini hanya memberikan tutorial. Saya yakin Bapak Guru lebih ahli dalam menentukan pertanyaan yang hebat gitu. Nah kalau sudah, nah di sini kita misalkan open ended, nah itu kita defaultnya adalah 3 menit gitu ya. Misalkan mau kita buat 15 menit juga boleh, misalkan itu adalah soal yang panjang untuk atau lama, butuh waktu yang lama untuk diselesaikan. Jangan lupa untuk klik disimpan. Nah itu adalah tutorial bagaimana cara membuat soal atau pertanyaan di dalam kuis. Oke, jangan lupa jika sudah Bapak Ibu klik terbitkan atau publish ya. Di sini pojok kanan ada publish, ada terbitkan, silahkan klik. Nah kemudian kita bisa mengunggah gambar jika perlu, jika tidak, nah tidak apa-apa, kita klik ini bahasa Indonesia, kita pilih misalkan untuk umum ya, berarti kita anggap saja professional development gitu ya. Nah di sini Bapak Ibu Guru diberikan sebuah kewenangan atau keamanan, jadi soal ini mau dilihat oleh semua orang atau tidak, ataupun untuk beberapa orang. Kalau publik itu bisa dilihat oleh semua orang. Jadi siapa yang mencari kata kuncinya itu bisa menemukan kuis Bapak Ibu Guru semuanya. Nah sedangkan pribadi itu hanya kita saja gitu ya. Nah kalau opsi lanjutan, kalau kita klik di sini kita bisa menambahkan seseorang. Nah di sini jadi kita menambahkan melalui email. Jadi kita mau menambahkan teman A atau guru A, berarti kita minta emailnya, nanti kita kirimi soal ini. Nah itu adalah cara untuk membagikan soal kita. Oke, kita coba untuk yang simpan ya Pak Guru ya, kita coba buat publik saja, nanti biar mudah gitu ya pengertiannya. Oke, nah ini adalah tata cara bagaimana cara membuat kuis. Nah selanjutnya bagaimana kita mengelola kuis kita yang telah kita buat, nantikan di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.